kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba sahabat Nabi Umar ibn Khattab dan Ali ibn Abi Thalib menanyakan, adakah pada kelompok kalian ini ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka ketua kabilah itu menjawab, ada seorang yang berpakaian lusuh, ia kami sewa untuk mengurus ternak-ternak kami, sebagai upahnya ia bisa ikut pada rombongan kami ke kota Madinah. Walhasil singkat cerita, ditemukanlah orang yang bernama Uwais Al-Qarni oleh dua orang sahabat terbaik daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Imam Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn Khattab bertanya kepada Uwais, sungguh apakah engkau yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka Uwais Al-Qarni menjawab, betul, aku adalah Uwais Al-Qarni. Lalu kedua sahabat Rasulullah ini pun bertanya, ada apakah gerangan padamu? Amalan apakah yang teristimewa ada padamu? Sampai baginda Nabi SAW menitipkan salam untukmu. Maka Uwais Al-Qarni menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang begitu rindu kepada Rasulullah SAW. Meskipun Uwais Al-Qarni belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, meskipun Uwais Al-Qarni belum pernah melihat bagaimana indahnya wajah Rasulullah SAW, tetapi Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang telah beriman kepada Rasulullah SAW. Beliau memendam rindu yang begitu dalam, ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi Uwais mengisahkan bahwa Uwais Al-Qarni masih memiliki seorang ibu yang sudah tua. Yang ibunya ini tidak ada yang menanggung beban hidupnya kecuali hanya Uwais Al-Qarni saja. Sehingga Uwais Al-Qarni ini menahan rindunya kepada Rasulullah demi menjaga ibunya. Dan pada saat ini kata Uwais, sesungguhnya ibuku itu telah tiada, maka aku berangkat ke Madinah untuk mengunjungi kekasihku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kisah tersebut, para sahabat Nabi ini menangis lalu berkata, wahai Uwais, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan beliau memberikan amanah kepada kami untuk menitipkan salam kepadamu. Lalu pada saat itu Uwais Al-Qarni menangis dan menjawab salam daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Khalifah Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab dan Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib, kedua-duanya melaksanakan amanah dari Rasulullah, melaksanakan wasiat dari Rasulullah untuk meminta doa kepada Uwais, dan akhirnya Uwais Al-Qarni mendoakan sahabat Nabi yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu keutamaan dan mulianya seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan salam kepadanya. Maka wajarlah dalam salah satu sabdanya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasanya ketika beliau naik ke atas mimbar, lalu didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini berdoa. Di antara doa daripada malaikat Jibril itu adalah, ya Muhammad, wahai Muhammad, bu'dan liman adraka Ramadan falayyughfarallahu lahu. Celakalah Muhammad, orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi berjumpanya dengan bulan Ramadan itu tidak menyebabkan dirinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya yang kedua adalah, celakalah wahai Muhammad, orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari antara keduanya, tetapi keberadaan orang tuanya itu tidak bisa menyebabkan dirinya masuk surga. Maka mendengarkan doa malaikat Jibril itu, Rasulullah SAW mengatakan amin. Maka hadirin, pada saat ini kita dianjurkan untuk tetap di rumah. Bagi saudara-saudaraku sekalian, jadikanlah dan gunakanlah kesempatan di rumah ini, kesempatan kita di rumah saja ini, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, untuk membantu segala keperluan mereka dalam mengurus rumah, sehingga ini menjadi salah satu tanda kita termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.